Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'min la'alakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taib min zambi kaman la zanbalahu, fa iza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu zambuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada hari ini. Kita dapat kembali lagi hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayahnya, sehingga kita semua yang hadir di majelis ini selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita bersalawat kepada suri tauladan kita, guru kita dan pembimbing kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah Al-Qur'an diturunkan, dari beliaulah Allah memperkenalkan dirinya melalui para guru-guru kita, sehingga kita lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah firman Allah dalam surah Az-Zuriyat ayat 56 disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Dalam hal ini Anas mengatakan mengabdi di sini liya'rifu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku, kata Anas Ibnu Malik menafsirkan ayat ini. Artinya bukan hanya sebatas pengabdian saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih mendalam lagi, itu lebih mengenalnya. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar mengabdi kepadanya kalau kita belum mengetahui siapa yang kita abdi. Begitupun kalau kita bandingkan dengan seorang raja, bagaimana kita mengenal si raja ini kalau kita tidak mengenal kerajaannya, sehingga kita lebih mencintainya dan lebih mengetahuinya dan apa yang harus kita lakukan. Maka di dalam kita melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita, melalui para orang-orang yang arifin billah, orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam istilahnya orang tasawuf ataupun orang tarekah ada 3 istilah yang barang siapa yang mengkajinya sering mendengarnya, yaitu ada kalimat takhalli, tahalli, tajalli. Apa 3 istilah ini? Takhalli adalah dari kalimat khalla, artinya kosong. Takhalla artinya mengosongkan. Di dalam bahasa Arab, tempat yang kosong, yang mana di mana kita membuang hajat, disebut baitul khala, yaitu rumah yang kosong, yang mana tidak ada orangnya, di situ kita buang hajat, maka dikatakan baitul khala. Kalau dalam bahasa Palembang tuh
kakus atau bong, atau dalam bahasa Inggrisnya WC, water close. Itu artinya tempat yang kosong, di mana di sana kita tidak ada seorang pun yang menyertai kita, ya, kita melakukan buang hajat kita. Itu Baitul Khala. Nah, khala di sini adalah takhalla, mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang mazmumah, yang tercelah. Dari sifat-sifat yang mana sifat ini bisa mencelakakan diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setelah takhalli, maka ada kalimat tahalli. Tahalli itu dari kalimat halla, menempatkan. Setelah kita mengosongkan, kita tempatkan di tempat yang kosong tadi sesuatu. Nah, tahalli artinya mengisi tempat yang telah kita kosongkan tadi dengan hal-hal yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Baru setelah itu tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu adalah jalla. Jalla itu artinya terang, jelas. Maka setelah kita mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka tajallilah kita tentang kekuasaan Allah, tentang ma'rifat Allah, dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini di dalam kitab Risalatul Qasairiyah ada step-step, ada maqamat yang dilakukan para salik untuk mendekatkan diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya kita harus pergi ke suatu tempat, maka ketika kita melakukan perjalanan ada terminal-terminal yang kita lalui. Misalkan kita pergi dengan LRT kalau di Jakabaring ini. Di sini kita naik misalkan di stasiun Jakabaring. Nanti kita akan bertemu lagi stasiun Polres, ya, Poltabes. Kemudian lagi di 16 Ilir. Begitupun kita akan bertemu sama Allah, ada step-step maqamat yang harus kita lalui. Maka berkenaan dengan tahalli, tajalli, step yang pertama yang harus kita lakukan sesuai daripada kitab Risalatul Qasairiyah yang dikarang oleh Abdul Karim ini adalah at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min la'alakum tuflihun. Dan juga tadi imam mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Artinya kembalilah. Arti taubat dari kalimat taba yatubu, artinya kembali. Ya. Kembalilah kamu wahai orang-orang bermukmin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembalilah ke jalannya. Jadi pertaubatan itu adalah suatu kesadaran diri kita bahwa kita telah melenceng dari jalan yang sebenarnya, kita kembali kepada jalan yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'alakum tuflihun, agar kalian falah, agar kalian beruntung, agar kalian menang. Makanya pertaubatan ini adalah step langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan step-step yang selanjutnya. Sehingga dalam sebuah hadisnya Anas ibnu Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wattaibu min zamin kaman la zanba lahu. Orang yang kembali ataupun orang yang bertaubat dari dosa yang dia lakukan seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Wa iza haballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Apabila seorang dicintai oleh Allah, maka tidak melekat dosanya di dalam dirinya. Maka di ayat yang Allah firmankan di dalam surah At-Tahrim yang disebutkan oleh Imam tadi, wa tubu ilallah taubatan nasuha
asa ayyukaffiro. Setelah kita bertobat, yukafir, Allah akan membuang, menghancurkan, melembur semua dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sekali dengan orang yang bertaubat atau kembali kepada jalannya, dan suka sekali kepada orang yang mensucikan dirinya. Makanya orang yang bersuci, orang yang bertobat, bagaikan kita menghadap seorang yang kita impikan, baik itu orang yang kita cintai ataupun orang-orang yang mungkin kita hormati. Sebelum kita menghadap, kita bersih-bersih diri dulu. Kita mandi, pakaian kita bersihkan, sehingga sucilah kita dari kotoran-kotoran itu. Itu yang namanya takhalli. Kemudian setelah itu kita memperindah diri kita dengan berpakaian yang bersih, dengan memakai parfum-parfuman, dengan menghiasi. Kalau ibu-ibu itu biasanya bermake up ria, ya, untuk menemui sang pujaannya. Dan setelah itu bertemulah dia dengan apa yang dia tuju. Nah, seperti itulah istilahnya. Makanya pertaubatan ini harus kita lakukan kalau kita ingin bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, di ayat terakhirnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Caranya bagaimana? Dengan syarat falyamal amalan sholihah, beramal solehlah kamu, ya. Setelah itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Pertanyaan kita, apakah kita telah bertemu sama Allah? Apakah kita telah melihat kebesaran-kebesaran Allah? Apakah kita melihat mendengar firman-firman Allah? Ya. Selama ini kita hanya melihat kekuasaan Allah dengan mata lahiriah kita. Selama ini kita mendengar firman Allah dengan pendengaran lahiriah kita, ya. Selama ini kita hanya merasakan Allah di alam semesta ini. Kenapa? Karena kita masih belum layak untuk bertemu, untuk mendapatkan langsung, ya, kebesaran Allah itu. Nah, makanya disebutkan dalam firman ini bahwa kita belum memenuhi syarat itu, belum melakukan amalan-amalan soleh yang sempurna, dan belum kita bersih dari syirik dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu pertaubatan ini ada alamatnya. Apa itu alamat dari para pertaubatan atau tanda pertaubatan kita? Maka pertanda daripada ini disebutkan wakila ya Rasulullah, dan dikatakan wahai Rasulullah, ma alamatut taubah, apa alamatnya pertaubatan itu? Rasulullah berkata adalah an-nadamah, yaitu penyesalan diri kita bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan dan kita kembali kepada jalan Allah. Maka orang yang tidak menyesal dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, maka dia belum melakukan pertaubatan itu. Maka sering kita mendengar muhasabah, introspeksi diri, mengingat-ingat kembali dosa-dosa yang kita lakukan. Dan apabila kita mengingatnya, kita terkadang menangis, terkadang kita menyesal dan bertekad tidak mau mengulangi lagi perbuatan itu. Maka alamat dari satu pertobatan itu adalah penyesalan kita karena telah melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Anas juga mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in ahabba ilallah min syabin taib.
Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang pemuda yang bertaubat. Kalau seorang pemuda yang bertaubat, ini sangat disukai sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang pemuda itu masih banyak waktu yang masih dia tempuh. Masih punya semangat yang luar biasa. Apalagi para pemuda yang belum punya pasangan, yang belum menikah. Itu cobaan ujian yang berat sekali. Nah, para pemuda yang bertaubat seperti ini paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sudah tua bertaubat. Karena apa? Karena orang yang sudah tua bertaubat itu sudah waktunya. Kalau sudah tua tidak mau bertobat, kapan lagi? Karena sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pertaubatan seorang pemuda lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ya seorang pemuda yang hari-harinya dihabiskan hanya untuk ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah awalun manzilun min manazil salikin. Kata Qusairi, ya, pertaubatan itu merupakan awal, ya, awal manzil, awal hal yang harus dilakukan dari step-step para salikin, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa awalu maqamin min maqamati talibin, dan ini merupakan tempat di antara tempat-tempat orang yang talib, orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatun taubah fil lughah ar-ruju'. Dan hakikat daripada pertobatan itu di dalam bahasa artinya rujuk. Apa itu rujuk? Pulang, kembali ke jalan Allah. Maka kalau orang itu belum bertaubat, belum rujuk, maka dipaksa oleh Allah. Kalau dia tidak mau, dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara paksa, yaitu dipanggil Allah ke hadiratnya. Maka ketika orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah atau berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat raja'a itu sama dengan kalimatnya dengan taba, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita dikembalikan oleh Allah dengan secara paksa atau karena sudah habis waktunya kita, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalimat kembali ini, kalimat pulang ini adalah suatu kalimat yang indah bagi para perantau. Kalau kita merantau ada kalimat yang namanya mudik. Kalau sudah waktunya kita mudik, kita bayangkan bagaimana pertemuan kita dengan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Kita menyiapkan bekal kita untuk kembali, untuk mudik. Ya, kita bawa makanan-makanan, oleh-oleh, pakaian-pakaian yang akan kita berikan kepada orang yang kita cintai di tempat kita. Nah, begitupun kita nanti akan mudik atau kembali kepada jalan Allah. Bekal apa yang harus kita bawa? Kalau kita bawa banyak kotoran di dalam diri kita, yaitu dosa-dosa kita, maka disitulah penyesalan yang sering yang kita alami nanti. Dan itu penyesalan tidak ada gunanya lagi. Kita akan menyesal sejadi-jadinya karena kita tidak membawa bekal untuk kembali ke jalannya. Maka di dalam kalimat at-taubah ini dipakai ya setiap kali kita melakukan suatu kesalahan. Wa qala arbabul usul min ahli sunnah, berkatalah orang-orang ahli sunnah, likai tasihut taubah la budalah min salasatin surut. Agar pertaubatan ini ya sah ataupun makbul, harus mempunyai 3 syarat yang harus kita lakukan.
Yang pertama adalah an-nadam, penyesalan alama amila minal mukhalifat, yaitu penyesalan dari apa yang dia lakukan. Dia menyesal sekali ya atas perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua adalah tarkul zillah fil hal. Dia langsung meninggalkan apa-apa yang maksiat yang dia lakukan seketika. Tidak mengatakan wah nanti saja saya meninggalkannya. Maka salah satu syarat pertobatan yang diterima adalah dia harus meninggalkan perbuatan itu seketika, dalam hal itu juga, dalam waktu itu juga. Kemudian yang ketiganya adalah wa tasmim ala ay alla yauda ila misli ma amila minal ma'asi. Berjanji, bertekad di dalam dirinya tidak mau mengulangi perbuatan itu di hari ataupun di masa-masa yang akan datang. Inilah syarat yang harus kita miliki dalam pertaubatan ini. Makanya pertaubatan itu kalau misalkan masih berulang-ulang ya perbuatan maksiat itu kita lakukan, maka pertaubatan ini tidak ya sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau pertaubatan itu ternyata kita lalai dan lupa dan kembali lagi? Maka dalam hal ini Al-Qusari membagi pertaubatan itu ada 3 juga. Fa inna taubatu asbabun wa tartiban wa qaman wa aksaman. Ada 3 pertaubatan itu. Yang pertama, fa awwalu zalika intibahul qalbi anirikkatil ghiflah. Yang pertama pertaubatan itu adalah menyadari di dalam hatinya tentang kelalaian yang dia lakukan. Dan ini pertaubatan orang-orang awam. Dia sadar, dia salah, dia menyesal dari apa yang dia lakukan. Wa ru'yatul 'abdi ma huwa 'alaihi min su'il halah. Ya. Dia mengetahui bahwa ini tidak benar. Ya, apa yang saya lakukan ini tidak benar. Ya. Wa yasilu ala hazil jumlah bitaufiq wal isghar ila ma yakhtur bi balihi. Dan akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ya tidak menyalahi dari apa yang telah Allah ataupun Rasulullah berikan, sehingga dia kembali kepada jalan yang diridhoinya. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya kaji pertama tadi, takhalli, kita harus membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang terpuji, dari sifat-sifat yang tercela. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang tanpa kita sadari ya mengotori diri kita. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan hati kita itu bagaikan kaca. Dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan adalah titik-titik yang mengotori kaca itu. Sehingga kelamaan kaca itu nanti akan gelap, yang akhirnya cahaya ilahi yang ada di dalam diri kita tidak akan terlihatkan ataupun gelap. Makanya lawan daripada cahaya di dalam Al-Qur'an Nur adalah zulumat, artinya kegelapan. Orang yang banyak dosa di dalam dirinya, maka hatinya, jiwanya menjadi gelap. Sehingga dia tidak bisa melihat cahaya itu, dia tidak bisa melihat hidayah, dia tidak bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenung kembali bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan adalah dari kesalahan lisan kita. Banyak dari perkataan-perkataan kita ya, sadar ataupun tidak sadar menyakiti perasaan orang-orang yang mendengarnya. Ya. Apalagi kalau sudah berumur. Ya. Kita umur yang 50 tahun ke atas ini mudah sekali tersinggung dengan kata-kata. Ya.
padahal bukan tujuannya kepadanya, cuma karena ketersinggungan ini akhirnya dia merasa orang itu menyakiti perasaannya tanpa kita sadari. Makanya lisan ini kata Rasulullah, kalau kamu bisa menjaga dua hal, yang pertama adalah lisan, yang kedua adalah kemaluan, maka dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Kalau ingin mendapatkan jaminan surga, jaga lisan kita, jaga kehormatan kita, ya. Apalagi zaman sekarang yang media sosialnya begitu cepat sekali kita akses, begitu mudahnya. Ada peristiwa yang belum tentu kebenarannya kita konsumsi dan kita ceritakan kepada orang lain. Itu yang namanya ghibah. Dan ini merupakan suatu kesalahan tanpa kita sadari, menutupi daripada hati kita. Apalagi perbuatan fitnah, hal yang tidak benar terjadi kemudian kita katakan, sampai akhirnya kita menyebarkan berita-berita ini, terjadilah suatu fitnah. Dan fitnah ini merupakan lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak hal-hal yang lainnya dari pembicaraan kita ini yang menyakiti perasaan orang, yang akhirnya menjadikan diri kita tertutup dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Belum lagi dosa mata yang sering kita melihat hal-hal yang tidak baik. Apalagi alat kecil ini, bahkan kita membuka Al-Quran saja banyak sekali iklan-iklan yang kurang pantas kita lihat. Ya, ada wanita-wanita bugil. Padahal yang kita buka Quran, tapi sengaja orang masukkan di aplikasi itu. Ada aplikasi Islami, tapi berbau iklan porno di sana. Sengaja memang dimasukkan. Tinggal hati kita, sikap kita, mau diteruskan enggak ini kita nonton atau kita berhenti sampai di situ. Nah, kalau kita masih meneruskannya, berarti harus dipertanyakan di dalam diri kita. Berarti pertanda pertaubatan kita selama ini belum diterima oleh Allah. Jadi tanda pertaubatan kita diterima oleh Allah adalah ketika kita melihat maksiat, ada rem yang kita miliki. Kalau masih belum bisa mengerem dalam melakukan kemaksiatan, berarti pertaubatan selama ini belum sah, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang saja kalau kita ingin mengetahui pertaubatan kita diterima atau tidak. Kita sering melakukan istighfar, membaca istighfar. Kita mungkin sering melakukan sholat taubat. Kita sering melakukan hal-hal yang sifatnya amalia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada suatu dosa yang tidak cukup hanya ucapan kita untuk pertaubatan. Misalkan kita membaca istighfar, kita membaca Sayyidul Istighfar, atau kita membaca doa istighfatur Rajab, apalagi ini bulan Rajab. Ada yang dosa kita tidak bisa diterima dengan hanya ucapan, ataupun tidak bisa diterima karena sholat pertaubatan kita. Ya, ada suatu dosa yang hanya dihapus karena amalia kita, perbuatan kita. Maka ada suatu ketika banjir besar di Sulawesi Pusu waktu itu, Palu, ada seorang yang kaya raya di Jakarta, punya apartemen, punya market yang besar. Tapi dia mau masih mengurus mayat-mayat itu. Ditanya oleh teman saya, Pak, kamu nih orang kaya, karyawan kamu mungkin ribuan. Kamu bisa mengerahkan karyawan kamu ke sini. Apa dia bilang? Dek, kata dia, saya ini banyak dosanya. Mungkin Allah tidak akan mengampuni dosa saya hanya dengan istighfar saya. Nah, cara saya memohon ampun kepada Allah, saya terjun langsung dengan cara membantu untuk mengurus jenazah-jenazah ini. Artinya boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita tidak terampuni karena mungkin besarnya dosa kita atau banyaknya, dengan istighfar yang kita lakukan,
dan Allah bisa mengampuni dosa kita dengan amalia kita. Dan di dalam hadis disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Boleh jadi kita ahli ibadah, salatnya tidak pernah tinggal di masjid 5 waktu, setelah salat juga membaca Al-Quran, mulutnya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah, tapi kepada tetangga masih gontok-gontokan, enggak diterima itu ibadahnya. Dia rajin ibadah, dia rajin salat malamnya, keningnya sampai hitam jidatnya, puasanya setiap saat, setiap waktu puasa dia puasa, ya, zakatnya, infaknya, tapi dengan orang tuanya masih, ya, bermusuhan dengan saudaranya. Makanya tanda syukur kita kepada Allah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya. Syukur diterima oleh Allah, dan cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara hablu minallah, dengan melaksanakan beribadah kepada Allah, dan hablu minan nas, dengan berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang terdekat. Jangan sampai kita hanya hablu minallahnya kita perbaiki, tapi hablu minan nasnya kita lalaikan. Karena kata Rasulullah, ya, bahwa sebaik-baiknya kamu adalah orang yang baik dengan saudaranya atau tetangganya. Nah, jadi pertaubatan ini terkadang tidak cukup dengan cara kita beristighfar saja, tapi ada kalanya perlu dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian wahai kaum muslimin adalah umat yang paling baik dikeluarkan oleh Allah. Apa dan mengapa? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau menyuruh kepada kebaikan dan engkau mencegah daripada kemungkaran. Ya. Baru wa tu'minuna billah, baru beriman kepada Allah. Yang menjadi umat yang baiknya umat Islam ini adalah menyuruh kepada kebaikan. Itu adalah istilahnya dakwah, kita mengajak kepada jalan Allah, dan kita mencegah daripada kemungkaran. Apalagi saat ini, ya, orang-orang yang menghina, ya, kitab kita Al-Quran, ada yang membakarnya, ada yang menginjak-injaknya, dan ada yang merobeknya. Bagaimana sikap kita? Ya. Dan ada dia berjanji setiap Jumat dia akan membakar Quran itu. Walaupun kita yakin bahwa Allah yang akan menjaga Al-Quran ini. Nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran ini. Memang yakin kita ayat ini. Tapi kita sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita? Kalau memang perlu kita berunjuk rasa, ya, untuk memberikan keberatan kita, tidak jadi masalah. Minimal kita membenci perbuatan itu. Minimal kita tidak mencegah orang yang mau menyatakan unjuk rasa itu. Ini terkadang kita sesama umat muslim, ketika ada orang unjuk rasa, buat apa berunjuk rasa? Buat apa kita memberikan pertentangan seperti itu? Tidak ada manfaatnya. Tapi itulah sikap kita kepada pembelaan kita kepada kitab kita Al-Quran. Karena apa? Karena nanti ketika kita berada di alam barzah dan di akhirat nanti, ya, Al-Quran dan puasa yang kita lakukan akan datang kepada Allah dan akan memberikan pembelaannya kepada orang yang membacanya dan orang yang membelanya di dunia ini. Kalau kita tidak membela Al-Quran ini, ya, sikap kita ataupun perbuatan kita, maka nanti di akhirat ataupun di alam barzah nanti, dia pun akan meninggalkan kita. Dia pun tidak akan membela kita dan tidak memberikan syafaat kepada kita. Jadi bukan saja Al-Quran itu kita baca, tapi harus kita bela. Tetapi yang menjadi masalahnya, banyak di antara kita bukan hanya membela Al-Quran, tapi menginjak-injak ajaran Al-Quran itu sendiri. Ya, salah satu contohnya, ya,
kami bagi para dai ini mengatakan wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan katakan kepada orang, kepada jamaah, kepada seorang muslim ataupun kepada manusia, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an ini. Qalu, mereka berkata, ya, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana abuhum la ya'qilun syai'an wa hum yahtadun. Tapi mereka mengatakan dan menentang, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari orang tua kami. Walaupun nenek moyang mereka itu kadang-kadang hanya mengikuti orang-orang sebelumnya yang tidak ada pengetahuannya tentang itu. Nah, inilah tugas kita sebagai umat muslim, bagaimana beribadah harus sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ya, banyak, karena pengalaman saya pribadi, ketika ada orang itu saya katakan ini bid'ah, artinya tidak ada di dalam ajarannya, tidak ada yang diperintahkan, ini khurafat, tapi mereka menentang. Bapak saya masih melakukannya, ya, orang tua saya, nenek saya, kakek saya masih melakukannya. Ya, inilah yang sering kita alami di lapangan ketika kita mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setelah kita mengosongkan diri kita dari sifat-sifat tercela, ya, jaga lidah kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Apalagi kita ini ketika ada bisik-bisik tetangga, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan akhirnya kita percaya dan itu kita sampaikan kepada orang lain walaupun itu belum tentu kebenarannya. Ini dosa-dosa yang berantai yang akhirnya mengotori diri kita. Nah, mulai saat ini kita kosongkan hal-hal seperti itu, kita isilah kepada dengan hal-hal yang baik. Apa saja yang harus kita isi? Kita lakukan amalia-amalia. Terutama yang kita lakukan adalah hablum minallah, kita perbaiki ibadah salat kita, perbaiki sikap kita, muamalah kita dengan tetangga, dengan saudara kita, keluarga kita. Ya, kita isi dengan mereka mengajak kepada kebaikan. Ya. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran bagi orang yang melakukannya. Makanya saya tidak pernah sungkan ataupun bosan-bosan mengajak orang untuk sedekah. Ya. Saya mengadakan sedekah Jumat setiap hari Jumat. Itu saya ajak jamaah-jamaah untuk bersedekah. Padahal sebenarnya saya kadang berpikir, saya cuma mengajak orang sedekah. Ya. Padahal secara materi saya tidak mendapatkannya. Tapi dari sinilah amalia orang sedekah itu saya juga mendapatkannya. Kenapa? Saya yang pergi ke pasar beli sayur-sayurannya. Saya juga terkadang membantu untuk masak-masaknya. Saya juga yang membagi-bagikannya kepada orang. Kadang saya meneteskan air mata. Ketika orang itu saya beri sedekah, mereka berterima kasih. Saya bisa berterima kasihlah, doakan orang yang memberi sedekah ini. Ya. Saya mengharapkan itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada rasa bosan. Saya bosan ini ngajak orang. Kenapa? Karena ada yang menolak. Ya, padahal Allah katakan di dalam surah Al-Munafiqun, ya. Wa ampikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah hartamu yang Allah berikan kepadamu, ya, sebelum datang kematian itu. Dan apabila datang kematian itu mereka berkata, ya Rabb, ya, apabila engkau tunda kematianku, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Maka jangan sampai penyesalan itu akan muncul di dalam diri kita sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mengajak kita semua untuk melakukan amalan soleh dan terutama sedekah yang walaupun hanya 1.000 perak, 2.000 perak, siapapun yang kita temui, keluarkanlah itu sedekah. Karena mungkin inilah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Mungkin inilah satu amalan yang dapat menghindarkan kita dari siksa kuburnya nanti. Dan mungkin inilah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, pertaubatan ini tidak habis kita bahas.
karena kita tidak luput dari dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kita harus selalu mengingatkan, marilah kita bertaubat kepada Allah dengan pertaubatan yang sebenar-benarnya, agar supaya ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja uraian singkat. Bagi siapa yang mau bertanya silakan, masalah apa saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah mati syahid itu termasuk husnul khotimah atau husnul khotimah termasuk mati syahid? Yang kedua, yang pertama dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, apakah mati syahid itu husnul khatimah? Ya. Mati syahid itu artinya orang yang mati menyaksikan, ya, saksi, syahadah. Ya, syahid itu artinya orang yang syahid itu orang yang menyaksikan, ya. Makanya man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Nah, sedangkan orang yang mati syahid itu bukan hanya, ya, kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, tapi Allah menyaksikannya, mempersaksikannya, ya, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang mati syahid itu adalah, ya, atau orang mati husnul khatimah itu adalah orang yang mati, ya, yang persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan kalau kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, pertanyaan Abdul Latif tadi bahwa apakah orang yang mati syahid itu adalah husnul khatimah? Iya. Dan ciri orang yang husnul khatimah itu adalah orang yang mati syahid. Nah, di mana tempatnya orang yang mati syahid itu? Orang yang mati syahid itu adalah di sorga tempatnya. Nah, dan mati syahid itu bukan hanya orang yang mati di dalam peperangan. Orang yang mati, ya, di dalam mencari ilmu, misalkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang mati, ya, keluar, maksudnya orang yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Artinya kalau dia pun mati dalam keadaan di jalan Allah, dan itu terbilang mati syahid, ya. Pun juga kalau orang itu mati misalkan dalam perjalanannya dengan tujuan yang baik, ya, misalkan dia silaturahmi ataupun hal-hal yang lainnya, meninggal dunia karena kecelakaan, maka dia juga dikatakan mati syahid, ya. Yang lainnya adalah orang yang mati karena membela, misalkan dia mau dibunuh, membela dirinya, kemudian dia berjuang untuk mempertahankan dirinya, baik hartanya, mati saat itu, maka dikatakan juga mati syahid. Jadi mati syahid itu bukan hanya orang mati dalam peperangan, mati dalam hal-hal seperti itu juga dikatakan mati syahid. Mati tenggelam, mati kebakaran, mati kecelakaan di jalan Allah, ya, itu juga dibilang mati syahid, gitu. Oke, itu aja Pak Latif. Satu lagi Ustaz. Iya. Apakah surga itu hanya diperuntukkan untuk orang Islam? Bagaimana dengan orang non-muslim yang baik, dimasukkan kemana dia? Terima kasih. Iya. Ya. Surga itu punya pintu. Ya. Surga itu punya pintu. Wa miftahul jannah la ilaha illallah. Dan pintunya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kita harus meyakini bahwa orang yang tidak mengerti la ilaha illallah ataupun orang yang tidak kembali kepada Islamnya, maka tidak akan bisa masuk ke dalam pintu surga itu.
Jadi jangan meyakini bahwa orang itu baik tetapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah ataupun syahadat masuk surga, tidak. Mungkin dia juga punya surganya sendiri. Kita tidak tahu. Tetapi Allah mengatakan kalau kita meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita yang menciptakan alam semesta dan diri kita, kita akan kembali kepadanya dan ada surga yang disiapkannya. Syaratnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi kalau misalkan Pak Latif punya tetangga yang non muslim, itu tugas Pak Latif sebenarnya untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan secara santun gitu. Ya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan kita manusia, misalkan kita tak sengaja menzaliminya, nah mungkin kita ingat kalau kita zalim si A, si B, nah ternyata kita lupa waktu itu pernah dengan si C, si D. Apakah dosa-dosa kita yang dengan dulu dengan si C atau si D diampuni? Iya. Oke. Kita bertobat kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di dalam istighfaratul Rajab itu dikatakan, ya, kita mohon ampun kepada Allah dari apa yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, baik yang kita ingat ataupun yang kita lupakan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja. Jadi kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kita mengingat kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian ada hal yang mungkin terlewatkan oleh kita karena lupa kita dengan dosa yang kita lakukan. Kita mohon juga kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau dari dosa-dosa yang tidak aku sadari atau aku pun lupa dengan perbuatan itu. Nah, artinya kita memang bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan kita. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa itu. Ya. Nah, doa istighfaru Rajab itu ada itu. Nanti dibaca aja itu. Ya, secara detailnya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Bisa disimpulkan materi yang tadi tasnya dikosongkan, diisi materi. Oh ya, benar. Takholli itu adalah mengosongkan sifat-sifat tercela ataupun yang jahat, jelek di dalam diri kita. Mungkin selama ini kita punya kebiasaan, ya macam-macam lah, tidak bisa saya sebutkan. Masing-masing kita punya kebiasaan yang jelek. Kita berusaha untuk mengosongkan, membersihkannya dengan pertobatan tadi, dengan mengingat-ingat kembali dan berjanji tidak mengulangi. Baru setelah itu kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji, berusaha gitu. Ya, contohnya misalkan ini hal yang kecil. Kita punya tetangga nih. Kita ajak dia, yuk kita jamaah di masjid. Itu kecil sebenarnya, tapi itu adalah suatu kebaikan yang mungkin melalui kita orang itu akan terbiasa ke masjid ataupun mengikuti majelis-majelis ilmu dan ta'lim, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, setelah itu nanti akan terbersihkan hati kita, akan muncul, Pak. Nanti munculnya tajallinya itu, lihat nanti ketika kita membaca Al-Qur'an saja, kita itu kalam Allah. Nanti gemetar hati kita. Makanya kalau kita sudah masuk itu, Pak, 1 juz itu terlalu banyak kita baca sehari. Saya terkadang 1 lembar saja, Pak, enggak selesai saya baca. Ada muridnya Ibnu Arabi. Suatu ketika dia begini. Dia datang kepada gurunya Ibnu Arabi. Kiai, kalau bahasa kita, aku telah hafal Quran katanya. Dalam 1 hari 1 khatam. Bagus kata dia. Coba katanya, kamu membaca Al-Quran seolah-olah kamu itu berhadapan dengan Rasulullah.
Kemudian dibaca lagi. Datang lagi 3 hari berikutnya. Guru, aku nggak bisa katanya 1 hari 1 juz, satu Quran. Sekarang sudah lebih lama, 4 hari ataupun 1 minggu baru selesai khatam. Kenapa? Saya takut salah di hadapan Rasulullah. Nah sekarang coba katanya kamu membaca Al-Quran seolah-olah bahwa Allah itu hadir di hadapanmu. Dia mendengarkan. Akhirnya apa? Dia nggak datang-datang seminggu 2 minggu dan dia datang kepada imam itu. Wahai imam katanya, jangankan untuk membaca 1 lembar surat Al-Fatihah saja ketika saya sholat nggak selesai-selesai, saya menangis ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita membaca Al-Quran lancar baik begitu, berarti yakinlah bahwa hati kita masih lalai kepada Allah dengan apa yang kita baca. Kalau kita benar-benar Pak, apalagi hati kita sudah dibuka oleh Allah, kadang 1 ayat pun membuat kita ternangis kalau kita tersentuh. Maka Rasulullah itu ada sahabatnya namanya Ibnu Mas'ud yang suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau diturunkan oleh Allah Al-Quran kepadamu, kenapa engkau suka sekali mendengar bacaan dari Ibnu Mas'ud? Pertama, Ibnu Mas'ud itu memang bagus ininya, suaranya. Kemudian saya paling senang sekali mendengar bacaan dari orang lain. Didengar oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar ada ayat di surah An-Nisa itu, yang mana ayat itu mengatakan bahwa tentang masalah akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Stop, kata Rasulullah. Rasulullah menangis dengan bacaan itu. Ya. Makanya kalau kita memahami bacaan Al-Quran itu dengan benar dan jiwa kita telah terbersihkan, maka kita akan bergetar membacanya. Makanya tanda orang yang beriman dalam surah Al-Anfal adalah innamal mu'minun iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Nah, maksud tajalli di sini ketika orang sudah membersihkan dirinya, mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji tadi, maka hatinya lebih peka membaca Al-Quran. Dia bisa menangis, dia mengingat dosa-dosanya, ya, dia menangis mengingat dosanya. Ya Allah, selama ini ternyata aku ini memang manusia yang lupa diri dan sebagainya. Dia menangis menyesali perbuatan-perbuatannya itu, ya. Itulah yang namanya tajalli, Pak. Belum lagi kalau dia melihat alam semesta ini, ya, ini bisa kita ucapkan, tapi kalau kita amalkan, insya Allah tajalli itu akan muncul nanti di dalam kehidupan kita, baik dari bacaan kita, penglihatan kita, dan pendengaran kita. Mungkin ini saja, Pak. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita kaji hari ini. Mudah-mudahan di hari yang lain atau waktu yang lain bisa kita ditambah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu